korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah. Shalom, kembali kita berjumpa di dalam Mantap Mana Tengah Pekan. Pada hari ini marilah kita mempersiapkan diri kita akan menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Setelah Tuhan dari hari Minggu Engkau memelihara kami sampai saat ini Tuhan, tidak kami merasakan kekurangan apapun Tuhan akan kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan, tibalah Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepadamu. Mari Engkau sucikan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya ibadah ini Tuhan Yesus memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kami. Berikan kami kesungguh-sungguhan hati ya Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus kami beribadah masing-masing di rumah, tapi Tuhan kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, terutama juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh siapapun Tuhan, jemaat kami ya Tuhan Yesus, ataupun siapapun yang menikmati Tuhan mana pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih. Demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Amin. Saudara-saudara, Yohanes pasal 13 ayat 15 berbunyi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita naikkan pujian, kasih dibuktikan. Jika Allah mengasihi kita, Dia lebih dulu membuktikannya dengan menyerahkan anaknya jadi kurban dijual juta. Tak ada contoh kasih sejati bagi kita manusia yang indah, selain kasih Allah pribadi terhadap orang berdosa. Kasih murni, kasih yang mengerti kebutuhan sesama, kasih yang datang dari pribadi yang hidup di dalam terang. Kasih yang sejati dibuktikan, kasih yang sejati dibuktikan dengan sikap berkorban dari hati yang suci dan rela, bukan karena terpaksa. Kasih murni, kasih murni, kasih yang mengerti kebutuhan
putra. Banyak teladan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, tapi pujian ini mengingatkan kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Dialah sumber kasih itu. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Ku Mau Belajar. Ku mau belajar untuk bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dihidupkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Ku mau belajar untuk bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dihidupkan dengan kelimpahan kuasa. Satu kali lagi dengan lembut setengah suara. Ku mau belajar untuk bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dihidupkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Firman Tuhan akan disampaikan. Sidang jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pimpinanmu kami rindukan. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam kami mendengar pembukaan firman Tuhan, kami harapkan supaya sungguh-sungguh juga oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kami semua hormat kepada Engkau melalui pendengaran dan ketaatan kami kepada firman Tuhan. Kami beri tempat firman Tuhan seluas-luasnya untuk memperbaiki dan kemudian mengubahkan kehidupan kami, kalaulah kehidupan kami ada yang keliru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati kayanya pembukaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sangat senang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah tengah pekan. Ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kayanya, dalamnya kebenaran firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab. Kita akan makan makanan rohani di tengah pekan kita. Kali ini serial kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-13. Melalui 1 Samuel pasal yang 13 ini, Tuhan mau berbicara kepada kita dan juga sama-sama kita mau renungkan pesan Allah buat kita, yang saya beri judul hati-hati dengan obsesi. Ya, mengapa kita harus hati-hati dengan obsesi? Padahal kan kata-kata obsesi sering kita dengar, atau secara sengaja atau tidak sengaja fasih kita pun kan sering menggunakan kata-kata obsesi. Tapi kalau kita coba melihat kepada arti obsesi yang diungkapkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, saya bacakan, kita simak sama-sama. Apa sih arti kata obsesi? Obsesi adalah gangguan jiwa
berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Jadi obsesi ternyata gangguan jiwa. Oleh sebab itu, maka apa yang nanti kita dengar diungkapkan oleh 1 Samuel 13 adalah obsesi yang harus kita awasi baik-baik. Sehingga saya kasih judul renungan kita hari ini adalah hati-hati dengan obsesi. Karena obsesi adalah awal dari sebuah kehancuran. Ya, kalau memang itu gangguan jiwa dan sukar dihilangkan, dan kalau itu dipelihara terus tanpa kita sadar dan punya komitmen untuk menghilangkannya, obsesi, keinginan yang menggebu-gebu, seperti pepatah, seperti pungguk merindukan bulan. Sebenarnya nggak mampu, tapi kita punya keinginan yang harus dan wajib terpenuhi. Itu namanya obsesi. Dengan kata lain, nafsu besar, tenaga kurang. Makanya obsesi itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Hati-hati kalau kita punya obsesi. Keinginan boleh, kerinduan boleh, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Harus disesuaikan dengan kesanggupan kita. Jangan memaksakan diri. Karena apa? Karena obsesi nanti akan menelurkan kelicikan. Ya, kita baca ayatnya. Dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 4 ya, kita baca sama-sama. Kita nikmati pendalaman Alkitab kita hari ini. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Ini awal dari sebuah kehancuran. Saya ingin membawa kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di mana obsesinya Saul. Ya, dimulai dari niat hati Saul. Ya, saya bawa saudara-saudara ke dalam ayat yang ke-3. Ya, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Gibea. Itu bagus, itu luar biasa. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Ya, sebab pikirnya. Nah, ini bermulai dari pikiran. Pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Jadi Saul mempunyai pikiran supaya orang Ibrani mendengar kabar bahwa Yonatan sudah memukul kalah orang Filistin. Ya. Di sini Saul ingin mencari nama. Wah, hebat ya saya, wah hebat ya anakku Yonatan. Nah, itu awal dari sebuah kelicikan. Padahal kalau cuma sampai di situ boleh-boleh aja. Tapi lihat nih ayat yang keempat. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar. Ya, orang Israel akhirnya mendengar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci orang Filistin. Nah, ini dia. Jadi maksudnya ternyata mengapa Saul membunyikan sangkakala adalah supaya dia dapat nama. Orang Israel mendengar, wah Saul hebat. Ini obsesi.
Mungkinkah obsesi ini muncul dari dendam lama ketika bangsa Israel mengelulukan Daud membunuh berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya beribu-ribu. Ini awalnya, mencari nama itu sebuah obsesi. Ya. Mencari nama itu sebuah obsesi. Kita kan ingat pengalaman Nimrod. Ya, di Kejadian 11 ayat yang keempat. Saudara-saudara, saya ingatkan kembali ke pengalaman Nimrod dalam Kejadian 11 ayat yang keempat. Dia pun ingin mencari nama. Ya, coba kita baca ayatnya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dipimpin oleh Nimrod. Dan marilah kita cari nama, tuh kan, cari nama. Supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Mencari nama itu obsesi. Karena dengan mencari nama kadang-kadang kita jadi mencuri kemuliaan Tuhan. Nama kita yang ingin disanjung, nama kita ingin populer, dan kadang-kadang manusia menjadikan dirinya sendiri dewa. Itu yang bahaya. Bahkan lebih radikal lagi, banyak manusia lebih suka dikultus individukan. Saya hebat, dia dewa, dia Tuhan kecil kita. Kata-katanya harus diikuti, kata-katanya harus dituruti. Akhirnya Allah yang maha pencipta, Allah yang maha memiliki bumi ditendang jauh-jauh. Karena diri ini menjadi Tuhan baru. Pengalaman Saul mengingatkan kita semua hati-hati dengan cari nama. Lebih baik kita cari akal untuk memuliakan Tuhan, bukan cari akal untuk diri kita sendiri. Diri kita disanjung, diri kita dipermuliakan. Karena apa, saudara-saudara? Ketika kita memiliki obsesi, hati-hati loh. Ya, kita baca Yeremia 17 ayat 9. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya dan meredamnya, dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati itu licik. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Apa yang ingin dikatakan Yeremia, apa yang ingin Yeremia kasih peringatan buat kita tentang obsesi? Kalau kita memiliki obsesi yang tidak dapat dikendalikan, menggebu-gebu, meluap-luap, akhirnya saudara-saudara sekalian, kita terpancing untuk menghalalkan segala cara untuk menggenapi keinginan kita, kerinduan kita, apa yang kita impikan. Akhirnya kita menggunakan segala cara. Kita tidak peduli apakah cara yang kita nanti ambil itu salah atau benar. Kita nggak peduli. Yang penting keinginanku tercapai. Bahaya loh ini. Apalagi kalau cara-cara itu saudara-saudara melanggar aturan Tuhan. Ngeri. Apalagi kalau cara-cara yang dipakai itu melanggar norma-norma, baik yang tertulis atau yang tidak tertulis. Kita katakan, emang gue pikirin, bodoh amat, masa bodoh, yang penting mimpiku tercapai. Sekalipun aku harus berbuat curang, sekalipun aku harus melanggar kode etik kalau kita berprofesi secara profesional, sekalipun saya harus melanggar aturan-aturan yang lain, ya saudara-saudara, ngeri. Akhirnya kita tidak sadar siapa diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak sadar kita ada dalam posisi apa dan siapa kita.
kita terhipnotis dengan keinginan kita yang tidak terkendali. Nah kan bahaya. Kita seperti serigala. Kita seperti serigala yang hantam kromo, yang ganas, yang tidak peduli dengan aturan-aturan lagi. Padahal kan kekristenan kita ini saudara-saudara dipagari dengan ketat oleh aturan-aturan firman Tuhan. Turunan daripada aturan-aturan firman Tuhan adalah aturan-aturan moral yang mesti dijaga. Ya, sekalipun banyak kali aturan-aturan moral itu tidak tertulis, tetapi tetap harus kita perhatikan. Jangan hidup kita sama seperti pendosa yang tidak tahu aturan. Ya, puji Tuhan. Pengalaman Saul mengingatkan kita supaya kita tidak memiliki obsesi. Ambisi boleh, tetapi bukan obsesi. Karena ambisi itu positif. Ambisi itu keinginan baik, kerinduan. Tetapi kalau ada ambisi itu pagarnya jelas. Adalah kode etik, adalah etika. Kemudian ambisi itu adalah dipagari oleh aturan-aturan moral. Sangat sadar, itu ambisi. Apa yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 itu ambisi. Coba kita baca ya. 1 Timotius 3 ayat yang ke-1. Dikatakan demikian, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki. Menghendaki di sini bahasa aslinya dipakai dengan ambisi. Orang yang berambisi jabatan penilik jemaat menginginkan, berambisi pekerjaan yang indah. Jadi ambisi itu elok karena dipagari oleh pagar-pagar, dan pagar-pagar itu saudara baca selanjutnya ya di rumah setelah ibadah online ini dari ayat 2 sampai ayat 7 itu pagar-pagarnya. Jadi nggak melanggar norma, ambisi. Tapi kalau sudah melanggar norma itu obsesi. Dari positif maknanya menjadi negatif. Ambisi sekali lagi saya katakan itu bukan obsesi. Ya saudara-saudara jelas ya. Jelas puji Tuhan. Jadi luar biasa Alkitab kita. Dari 1 Samuel perjanjian lama kita bisa belajar soal perkara-perkara yang terjadi dan marak timbul di akhir zaman ini. Obsesi awal dari sebuah kehancuran. Ya, yang kedua, karena obsesi membawa kepada ketidaktaatan. Kita baca ayat 5 sampai 22, saudara nanti juga di rumah baca ulang. Ayat 5 sampai 22 dari 1 Samuel 13 ya. Puji Tuhan. Kenapa? Obsesi pada akhirnya membawa kepada ketidaktaatan. Itu tadi yang saya bilang, karena syahwatnya sudah tidak bisa tertahankan. Hawa nafsunya sudah menggebu-gebu. Sehingga akal sehatnya menjadi hilang. Sehingga hati nurani ini yang memiliki, yang berkata tentang nilai-nilai baik menjadi terkubur oleh karena keinginan yang atau kerinduan yang meluap-luap membara tadi tidak terpadamkan. Kita baca 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ya, Nabi Tuhan menegur Raja Saul. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuh kan, Saul akhirnya melanggar perintah Tuhan. Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin, tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Puji Tuhan ya. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul lancang, harusnya itu tugas Samuel, nabi Tuhan. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Nah loh, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikir yang tidak sehat, pikir yang didasari oleh kepanikan, pikiran yang didasari oleh obsesi. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lancang, lalu mempersembahkan korban bakaran. Ya, obsesi membawa kepada ketidaktaatan. Pada akhirnya Saul, mudah-mudahan bukan kita, tapi hati-hati dengan kita, karena obsesi itu godaan. Obsesi itu makanan yang nikmat, seperti iblis menyodorkan buah yang enak dipandang kepada Hawa. Obsesi pada akhirnya berani melanggar aturan Allah, karena menganggap diri kita bisa. Hati-hati ya. Dimulai dari saya sendiri sebagai hamba Tuhan, kawan-kawan hamba Tuhan yang lain, kita semua, karena kita semua juga imamat yang rajani. Hati-hati kalau kita memiliki obsesi. Kalau itu tidak dapat dikendalikan, dikuasai, membawa kita ke jurang pelanggaran aturan Allah. Diri ini menganggap dewa. Kita menganggap diri kita Tuhan. Diriku aku yang kuasai, aku yang berhak. Orang lain tidak bisa mengusik. Oh hati-hati loh saudara-saudara. Ini pelajaran bagi kita semua. Ayo ya elingnya kita semua. Tuhan mau datang loh, ayo kita eling. Ayo kita jangan takabur. Saudara punya obsesi apa? Buang jauh-jauh. Karena itu melanggar aturan Allah. Kita punya keinginan apa? Keinginan boleh, tapi jangan sampai kita berbuat dosa, melanggar aturan Allah, melanggar norma-norma, melanggar hati nurani. Akhirnya kita menghancurkan moral yang sudah kita tanam baik-baik. Tuhan tidak suka kepada ketaatan. Tuhan tidak suka mentang-mentang. Wah mentang-mentang saya raja, wah mentang-mentang saya pemimpin, wah mentang-mentang saya banyak duit, wah mentang-mentang saya berkuasa, wah mentang-mentang saya dan saya. Kita baca 1 Samuel 13 ayat 14. Ya. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan tidak senang. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuh orang yang lain Tuhan yang pilih, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sampai seterusnya, saudara baca ayat yang ke-22. Ya. Di situ bentuk keterus-terangan Tuhan, ketegasan Tuhan, bahwa Tuhan tidak suka dimadu, bahwa Tuhan tidak suka diselingkuhi, bahwa Tuhan tidak suka dilangkahi. Aturan-aturan Tuhan tetap harus dipatuhi, jangan dilanggar. Ya, jangan kita punya ajian mentang-mentang. Aji mumpung saya jadi raja, kapan lagi? Mumpung saya ada kesempatan, kapan lagi?
Itu aji mumpung, jangan kita pakai ajian itu. Atau ajian mentang-mentang saya banyak duit, mentang-mentang saya banyak pengikut, mentang-mentang saya dapat kesempatan sekarang. Kapan lagi? Kok gitu sih? Dijauhkan kiranya pikiran-pikiran seperti itu dari kekristenan kita. Itu ajian mentang-mentang. Sehingga kembali saya mau ingatkan kita semua, Tuhan mau ingatkan kita semua melalui 1 Samuel bahwa obsesi itu awal dari kehancuran. Saudara tidak mau hancur kan? Amin. Saudara mau terus sampai menuju hidup yang kekal. Itu rintisan kita sama-sama. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu minta penjagaan dari Tuhan supaya kita bisa terhindar dari obsesi. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Ulang, jagaku seperti biji matamu. Ya Tuhan, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Sebagaimana pujian ini Tuhan Yesus, jaga kami, jaga hamba, jaga anak-anak-Mu seperti biji matamu Tuhan, sangat-sangat terlindungi. Apalagi ketika ada tantangan obsesi di depan kami, keinginan-keinginan yang meluap, yang tidak pada tempatnya. Apalagi ketika kami hidup di dunia sekarang ini Tuhan, banyak keinginan-keinginan yang bisa memacu kami untuk menabrak firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tetap sertai kami, tetap pimpin kami, tetap sertai anak-anak-Mu. Allah Tritunggal di dalam sorga, jaga kami semua seperti biji mata-Mu, supaya kami semua berjalan di dalam jalur yang benar, jalur kesantunan, jalur kemurnian, dan jalur kebenaran. Kami yang hidup di negara ini, kami yang hidup di dunia, tetap bentengi kami Tuhan. Tetap pelihara kami, ya Bapa di dalam sorga. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Roh Kudus, firman-Mu, firman Tuhan, dimeteraikan di dalam hati kami semua anak-anak-Mu. Sehingga oleh juga karena pertolongan Roh Kudus, kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, atas bangsa dan negara Indonesia ini berangsur-angsur Engkau pulihkan. Pemerintahan, TNI, Polri Engkau kuatkan. Seluruh masyarakat Indonesia ada di dalam genggaman-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lain. Turunkan berkat-Mu atas kami semua. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu yang diikat dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.